sekitar jarak berapa meter kan, dia nemuin baju mas. Itu nggak diapa-apain, difoto. Dia turun lagi, itu dikasih petanda mas, kayak rapiah diikat, nggak diikat, cuman kayak dikotakin gitu kan, dikotakin kayak pembatas polisi gitu kan. Kotakin, dia lanjut turun, cari lagi. Ada jaket mas, ada jaket, bawahnya dikit sepatu. Nah di sepatu itu ada handphone sama kamera. Pak, saya dapat petunjuk nih gitu. Ini posisi di jurang yang saya maksud itu kan, yang bapak larang itu. Langsung ranger pada naik kan, pada naik, terus mengamankan bukti-bukti itu kan, ngamanin, terus dicari di sekitar situ. Minta izin tuh sama orang tua buat lanjut nyari. Nah, habis itu dari pihak keluarga pun bilang kalau emang nggak ketemu ya udah saya ikhlas gitu. Mungkin ini udah takdir, tapi kalau emang kalian mau maksa nyari ya saya minta tolong bawa anak saya pulang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Andra. Waduh, Andra Wibowo. Iya. Wih, Andra Wibowo jauh-jauh dari kota Solo. Wah, Solo di mana, Mas? Di Sragen. Sragen. Wah, Iya. Sragen teman-teman, di Solo gitu kan, udah jauh-jauh gitu datang ke sini untuk membagikan pengalaman ya Mas ya. Iya. Insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalaman Mas Andra bukan the backbone gitu kan. Teman-teman semua bisa diambil sisi baiknya dan juga hikmahnya kan gitu Mas ya. Iya. Perjalanan dari Solo ke sini gimana Mas? Musibah sedikit sih. Kenapa Iya, musibahnya? Copetan mas saya. Kecopetan? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi udah aman sih mas. Udah aman maksudnya? Udah aman. Balik lagi? Iya dompet? balik lagi. Walaupun isinya nggak semua full kembali, udah balik lagi. Balik lagi? Iya. Oh, oke. Udah, orang baik pasti dipertemukan orang baik kan gitu Mas ya, gitu kan. Rezeki nggak kemana-mana gitu Iya, kan. siap. Kitanya aja. Oke, Mas. Pada video kali ini, Mas Andra pengen ceritain pengalamannya saat di mana nih Mas? Di Gunung Muria mas. Gunung Muria? Iya. Muria Kudus. mana? Kudus. Iya. Kudus. Atas angin. Oke, itu kejadian tahun berapa itu Mas? 2016. 2016, berarti Iya. sekitar 7 tahun. Iya. 7 sekitar tahun 7 lamanya gitu kan. Dan kalau boleh tahu lagi nih Mas, ngalamin kejadian apa saat di Gunung Muria itu? Kejadian teman saya itu hilang sampai sekarang belum ditemukan mas. Di Almarhum. Gunung Muria. Iya siap. Berarti kalau temen hilang, bukan teman tapi misalkan hilang dan tidak ditemukan, berarti ya mohon maaf ya kayak udah meninggal dong. Iya, Soalnya nggak dinyatakan ditemukan meninggal. dan Iya. hilang gitu kan. Iya. Almarhum. Itu temen apa? Temen main gundu atau Enggak, itu teman dari kecil. temen dari kecil? Iya. Berarti kayak temen ya sekolah juga Iya, main iya, gitu sahabat ya. lah ya, Sahabat sahabat, ya, gitu kan. kan. Oke, sebelum masuk ke ceritanya gitu kan atau intinya nih, apa perasaan Mas Andra ketika kehilangan seorang sahabat di gunung gitu? Ya terpukul, sedih sih mas ya. Ya, Tentunya pasti ya, sedih, sedih terpukul dan merasa bersalah juga karena kan saya yang mengajak dia gitu. Oh, berarti cuma berdua toh? Bertiga. Oh, bertiga? Iya. Yang selamat ini berdua? Ya, yang berdua. Yang berdua, oke. Ini mungkin teman-teman semua penasaran. Ya, saya juga penasaran gitu. Apa sih kronologinya Mas ya? Iya. Yang pasti tadi juga saya singgung pasti ada pembelajaran yang terutama para pendaki yang mungkin untuk supaya lebih hati-hati lagi kali ya. Iya. Ketika naik gunung, entah di gunung manapun gitu Mas ya. Iya, siap. Oke Mas Andra, mungkin tahan dulu nih nyanyinya. Nyanyinya. Apa namanya? Ceritanya gitu kan. Iya, Dan iya. tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
awal kejadian itu di 2016 waktu kelulusan SMP. Dari situ kan mengambil ijazah. Di situ nama teman saya ini Wahyu. Nah, si Wahyu ini ngajakin kumpul. Rencana nih mau kemana nih hari kelulusan itu. Si almarhum datang kan. Nah, habis itu 3 orang kan. 3 orang itu membahas tentang merayakan hari kelulusan. Nah, habis itu si almarhum itu ngajaknya itu ke gunung. Nah, di sisi lain si Wahyu ini ngajaknya ke pantai karena si Wahyu juga udah sering naik gunung sama saya, kecuali si almarhum itu lagi pemula. Nah, di situ debat tuh, cekcok ya udah si Wahyu kan juga ngalah ya udah dibahas tuh di gunung mana nih gitu kan. Posisi itu saya di Jepara, di sekolah di Jepara kan, deket itu dari Gunung Muria. Nah, di situ pembahasan ini gunung terpendek mana nih, soalnya si almarhum ini pemula gitu kan. Saya bahas sama Wahyu. Nah, di situ kalau di Magelang di Gunung Andong nggak mungkin sih, soalnya kejauhan juga, apalagi kita masih di bawah umur kan ya. Nah, di situ saya saranin mending ke Muria aja nih, gua udah 3 kali ke Muria kan. Nah, gitu habis itu si Wahyu oke lah ke Muria gitu kan. Nah, habis singkat cerita kan pembagian tugas bawa ini kan, terus nyewa peralatan gitu kan. Habis itu udah selesai tuh prepare. Nah, keberangkatan jam berapa nih, hari apa nih gitu kan. Terus si Wahyu nyaranin, udah nebeng Pak Man gua aja gitu kan. Soalnya Pak Man gua mau ngirim kayu mebel gitu kan ke Pati gitu, biar melipir dikit lah ke Kudus gitu kan. Habis itu kita naik di base camp Natas Angin. Oke. Di Natas Angin. Nah, di situ kita OTW sore Mas. Sore sampai base camp itu sekitar jam 7. Otomatis gak langsung naik kan. Nah, di situ kita udah koordinasi sama pihak base camp mau naik besok harinya gitu kan. Nah, kita ditumbangin istirahat saya di masjid. Di situ si Wahyu itu udah mulai aneh nih Mas. Biasanya si Wahyu ini kalau mendaki itu suka celelean. Celelean apa itu Mas? Celelean suka bercanda kayak ceplos-ceplos gitu loh. Okay. Ngasal ngomong gitu kan. Nah, tapi ini banyak diemnya nih, ini anak kenapa gitu kan. Soalnya sama dia pun udah pernah ke Muria gitu. Nggak mungkin kalau dia banyak diemnya gitu kan. Nah, habis itu si Wahyu itu saya tanyain Mas, lu kenapa kok banyak diem, nggak kayak biasanya gitu kan. Nah, si Wahyu itu ngindar gitu, kayak ngindar izin ke toilet gitu kan. Nah, ini uniknya itu dia itu bukan ke toilet Mas, tapi dia itu kayak naruh apa nggak tahu. Itu kan di samping base camp ada toilet. Nah, di belakangnya itu kayak ada sumur keramat. Nah, di situ nggak tahu dia itu ngapain, cuman dia ngambil dari tasnya itu kan, entah itu ke belakang toilet, dia naruh sesuatu. Setelah dia naruh itu kan dia belum balik Bang. Nah, di situ ada bapak-bapak nyamperin saya. Bapak-bapak Parubaya, pakai pakaian adat Jawa, sarungan. Nah, dia nyamperin saya itu, ditanya, "Dari mana Mas?" gitu kan. Nah, terus saya bilang, "Dari Jepara Pak" gitu. "Aslinya asli Jepara?" "Enggak Pak, saya asli Solo" gitu. Terus ditanya, "Solonya mana?" "Sragen Pak" gitu kan. Nah, "Oh Sragen, saya juga punya teman di Sragen, Sragennya di mana?" gitu kan. Terus saya di Gunung Kemukus Pak gitu kan. "Oh, cucunya yang Samudro" gitu. "Iya Pak" gitu kan. Habis itu beliau bilang nih, "Jaga teman kamu, jangan sampai asal nyeplos, soalnya kamu nggak tahu kamu itu naik di bulan apa" gitu. Nah, di situ saya bingung Mas. Namanya anak kecil kan belum tahu bulan-bulan Jawa kan ya. "Oh iya Pak, saya iyain aja." "Oh iya Pak, ya udah kalau itu semoga lancar pendakiannya dan semoga selamat sampai turun sampai pulang juga." "Ya Pak, terima kasih" gitu kan. Nah, singkat cerita paginya saya nggak tahu, soalnya saya tidur duluan daripada Wahyu belum balik itu, saya tidur duluan. Nah, singkatnya itu kami naik jam 11 Mas. Jam 11 sebelum kita naik tuh sarapan, ya nambah logistik juga kan. Terus itu kita mulai trek itu jam 11-an. Jam 11 kita naik Mas. Dari jarak base camp ke pos 1 masih aman-aman aja. Nah, di situ jarak dari base camp ke pos 1 itu sekitar 1,5 jam. Nah, sampai pos 1 istirahat tuh. Nah, si Wahyu masih diem Mas. Masih diem, saya tanyain, "Lu semalam ke belakang toilet ngapain?" gitu kan. "Ke sumur" gitu. Katanya sih cuman lihat-lihat aja, iseng gitu. Nggak mungkin, soalnya kamu itu udah pernah ke Muria gitu kan. Udah pernah ke Muria dan udah sempet ngelihat sumur itu juga. Nggak mungkin kalau iseng-iseng kan. Terus si Wahyu cuman diem, ya udahlah. Terus lanjut sekitar 15 menit sehabis istirahat, kita lanjut tuh Mas. Lanjut, nah di sini udah saya ngerasain nih.
dari kecil kan saya udah bersahabat lah sama makhluk-makhluk gitu kan, udah bisa ngelihat gitu kan. Dari perjalanan pos 1 ke pos 2 itu banyak gangguan Mas. Yang dari si almarhum jatuh terus jatuh padahal nggak kesandung. Toh juga sepatunya itu nggak sepatu gunung Mas, PDL, nggak bertali gitu kan. Jatuh terus mungkin licin sih gitu kan dia. Ini carrier-nya biar si Wahyu aja yang bawa gitu kan. Nah, terus saya bawain dia ransel biar enteng gitu kan. Habis itu si almarhum itu lanjut naik. Nah, ganti posisi sih Mas. Saya sweeper, nah si almarhum paling depan, nah si yang tengah ini Wahyu gitu kan. Nah, habis itu lanjut sampai pos 2 itu kita istirahat Mas. Di situ kita ketemu pendaki dari bawah Mas. Itu sekitar 5 orang. 5 orang itu 2 cewek, 3 cowok. Yang sekitar yang cewek itu sekitar masih anak-anak SMA. Nah, saya yang kayak adik kelasnya itu melihat kalau dia itu udah kayak ditandain gitu loh Mas. Saya bisa ngeliat itu dia udah ditandain. Di atasnya ini kayak ada putih-putihnya. Nah, di situ saya tanyain tuh, wah ini pasti kalau nggak ada permasalahan pasti head nih gitu kan, head lagi men gitu kan. Saya tanyain, mbaknya lagi head ya gitu kan. Nah, habis itu mbaknya marah-marah tuh ke saya tuh, marah-marah. Maksudnya apa Mas ini? Itu privasi saya gini-gini. Nah, saya bicara baik-baik Mbak, saya nggak ingin perjalanan timnya Mbak itu keganggu atau apa, kan namanya juga gunung, tempat sakral gitu kan. Kalau boleh saya saranin, mbaknya mending turun aja kalau head daripada beresiko nanti di atas gitu kan. Ya kayak gitu, kamu itu cuma anak kecil, nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya sudah Mbak kalau gitu saya balik lagi gitu. Terus saya balik, si Wahyu itu kayak nggak terima kalau saya digituin gitu loh. Nah ya udah, terus saya penggak tuh si Wahyu. Udah Wah, nggak usah gitu kan, nggak penting, itu terserah dia gitu kan. Habis itu kita lanjut tuh naik, ngelewatin si rombongan itu. Yang laki-laki itu kayaknya udah dikasih tahu sama mbaknya. Nah di situ dia nggak tahu kesurupan atau apa, nggak tahu ya Mas ya. Soalnya tiba-tiba nyerang si almarhum, nyerang kayak mukul gitu loh, mukul. Habis itu saya tanya, ada masalah apa Mas sama teman saya gitu kan. Tiba-tiba mukul gitu kan. Nah habis itu si rombongan itu bilang, maksudnya apaan Mas? Bilang-bilang ke privasi ke teman saya gitu kan. Teman saya atau pacar gitu, pokoknya saya lupa. Pokoknya sih pacar kayaknya ya. Nah saya bilang, saya cuman ngusulin Mas. Nah soalnya beliau kan lagi head, daripada nanti di atas kenapa-kenapa, juga keselamatan diri mbaknya juga, mending mbaknya turun, tunggu di base camp. Kalau emang Masnya mau naik, mbaknya di base camp aja, tunggu Masnya naik. Tapi kalau Masnya mentingin tim, mending Masnya turun, Masnya itu leader gitu kan, saya gituin. Nah habis itu si Wahyu itu udah kepancing emosi tuh, ribut Mas di situ. Ada pendaki lain tuh 2 orang, udah bapak-bapak lah, misah kita. Kayaknya sih mau ziarah sih, misah kita. Udah ini di gunung gitu kan, tempat sakral. Ya udah saya duluan tuh Mas, saya duluan. Nah si almarhum sama si Wahyu masih nyelesain, saya duluan karena saya yang bawa tenda gitu kan. Tapi tendanya saya cangking gitu Mas, saya cangking. Nah bawa tenda, naik. Nah di situ di pertengahan pos 3 ya Mas ya, itu ada sungai. Nah saya istirahat di situ nungguin almarhum sama si Wahyu gitu. Terus gang sebentar itu udah sampai. Terus saya nyuruh Wahyu, wah ambil air gitu kan, udah ambil air itu sekitar 10 menit Mas. Ya kita biasalah ngopi, ngerokok gitu kan. Nah, di sungai itu saya ngelihat sosok wanita parubaya lagi nyuci baju Mas. Saya nggak ngelihat mukanya sih, dia menghadap ke belakang saya. Nah saya tanya ke almarhum, lu ngeliat gak gitu? Lihat apa? Tuh ada ibu-ibu lagi nyuci, aneh gak sih gitu? Soalnya dari perdesaan jauh Mas, apalagi orang parubaya kan naik kan gak mungkin kuat kan ya. Tuh aneh sih kalau misal orang gitu kan. Si almarhum nggak ngeliat Mas, di mana sih? Itu loh, itu samping batu gitu kan. Nah di situ saya bilang, si almarhum bilang, gua nggak ngeliat gitu, gua nggak ngeliat. Habis itu gua bilang, oh ya udah, berarti saya udah tahu nih, cukup tahu. Oh ya udah gitu. Terus saya nyaranin si Wahyu, wah agak ke depan dikit, karena posisi Wahyu sama sosok itu nggak terlalu jauh, takutnya kan kenapa-napa gitu kan. Habis itu masih ngambil air pakai dirigen kan, ngambil air, habis itu kita lanjut ke pos 3. Itu sekitar 2 jam dari pos 2 ke pos 3 kan. Nah habis itu kita rencana diriin tenda di pos 3.
Wahyu ini nyaranin mending di puncak aja gitu kan, di puncak enak nanti lihat sunset gitu kan. Waktunya nggak bisa, waktunya ini udah waktu jam 4 gitu kan, jam 4. Nah habis itu ya udahlah ikut aja gitu kan. Terus setiap perjalanan itu kita dapat gangguan terus mas, dari bisikan, terus ada suara-suara macan, terus suara-suara cekikikan. Itu padahal sore mas, itu sore, waktu sore, tapi saya yang dengar gitu. Terus Wahyu juga dengar suara raungan harimau gitu kan. Apalagi dulu Muria itu lagi banyak-banyaknya macan kumbang, macan hitam itu kan. Nah dia takut tuh, ya udah lu sweeper aja dah gitu, sweeper aja, gue yang tengah gitu kan. Ya udah tengah. Habis itu lanjut lagi. Nah si Wahyu ini dengar suara lagi, tapi beda bang, suaranya ada yang manggil dia, Wahyu gitu kan. Nah dia nyiprit tuh, lari ke atas mas. Saya bilang, lu ngapain gitu? Ada yang manggil gua. Manggil apaan? Manggil bapak lu, gua gituin kan. Nah habis itu, bukan, ini nama gua yang dipanggil gitu kan. Siapa yang manggil gitu kan? Gua nggak manggil lu. Dia kan ngiranya saya yang manggil gitu kan. Gua nggak manggil lu, gua nggak ngusilin lu gitu kan. Tapi ada yang manggil kok gitu. Si almarhum kali gitu kan. Si almarhum bilang, enggak, orang gua di depan gitu kan. Lalu dengernya di mana? Di bagian belakang sih. Lah, lu aneh apa gimana sih, orang belakang lu gak ada orang gitu kan. Nah terus itu nyiprit bareng-bareng mas ke atas, nyiprit bareng-bareng sampai pos 3 tuh. Udah, singkat cerita saya bagi tugas tuh, si Wahyu saya suruh diriin tenda. Wah lu diriin tenda gitu kan, diriin tenda. Habis itu saya bongkar carrier, ngambil tenda, nih lu bongkar. Terus saya bawa carrier lagi, soalnya kan tempatnya itu kotor mas. Kalau saya taruhin, apalagi tempat sewa kan kita yang nyuci gitu kan, repot. Ya udah saya ambil aja. Habis itu lu diriin tenda, gue sama si almarhum cari kayu bakar kan. Di Gunung Muria itu dulu belum ada aturan larangan api unggun. Ya, api unggun. Itu masih diperbolehkan, tetapi sehabis bikin api unggun itu harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan itu dapat tuntutan gitu kan. Nah habis itu kita nyari kayu tuh buat seneng-seneng lah gitu kan ya, namanya kelulusan, seneng-seneng dokumentasi juga kan. Nah si Wahyu itu saya ajak, ayo wah ke bagian utara gitu kan. Bagian utara tuh sekitar 1 kilo 2 kilo sih mas, 1 kilo 2 kilo itu kita sampai di pohon besar. Nah di situ kita bingung tuh, ini gimana nih, kayunya banyak gitu kan, banyak tapi kebanyakan yang basah semua, ada basah semua gitu kan. Terus saya bilang ke almarhum, udahlah kita mencar cari yang kering aja gitu kan. Mencar, habis itu saya tandain tuh pakai rapiah pohonnya. Gua nggak mau tahu jam segini lu harus balik sini. 10 menit lagi kita balik di sini. Titik kumpul di sini gitu. Lu ke kanan, gua ke kiri gitu kan. Nah, gua ke kiri mas. Terus si almarhum ini ke kanan. Saya ngambil kayu juga dapat gangguan, apalagi menjelang maghrib mas. Nah, ngambil kayu nih, ini paling unik nih. Nah di situ saya ngeliat si almarhum. Duh, bukannya si almarhum tadi nganan gitu kan. Kalau semisal dia ngikut saya kan otomatis papasan ya mas ya. Terus saya ngeliat si almarhum di depan situ, tapi menghadap ke sana. Baju dari carrier, dari celana, dari sepatu, saya hafal, dari topinya itu kan. Saya hafal. Terus saya panggil almarhum gitu kan. Ini nggak saya sebutin namanya ya mas. Almarhum gitu kan. Nggak noleh gitu kan. Nggak noleh. Terus saya naruh kayu tuh, belum saya ikat, naruh kayu jadi berantakan ya mas. Terus saya noleh lagi, udah gak ada mas. Wah ini apa lagi nih ya Allah gitu kan. Kok setiap saya naik ada aja gangguan gitu kan. Ya saya bilang dalam hati, di sini saya cuman mau liburan, saya nggak mau ganggu kalian. Tolong sambutlah kami dengan baik gitu. Kami nggak punya niat jelek gitu kan. Nah habis itu saya beresin kayu saya ikat, saya gotong tuh, ditaruh atas carrier sini. Habis itu balik tuh, saya udah lihat udah 10 menit lebih kan. Saya balik ke tempat titik kumpul sama si almarhum. Tempat saya ngikat rapiah kan. Nah, saya nungguin tuh di situ. Soalnya udah 10 menit kan, janjiannya 10 menit nih. 10 menit dia nggak balik-balik, Mas. Saya tungguin dari 5 menit, dari 7 menit lah sekitaran segitu. Nggak balik-balik. Nah, saya khawatir apalagi dia pemula gitu kan. Nggak bawa kompas, nggak bawa apa namanya di hutan kan. Saya susulin agak jauh sih mas itu dari tempat saya nandain itu. Di situ saya ngeliat kayak kayu udah diikat, tetapi di situ si almarhum nggak ada. Saya
berpikir positif lah. Mungkin lagi buang air besar atau lagi buang air kecil gitu kan. Nah saya tungguin tuh sekitar 5 menit 10 menitan gitu kan. Gak selesai nih, gak ada datang nih. Saya duduk di atas kayunya itu mas, duduk di atas kayunya sambil ngerokok gitu kan. Habis itu saya cari tuh di sekitaran situ, saya cari. Nah habis itu gak ketemu tuh. Saya mulai khawatir tuh, waduh ini si almarhum di mana nih gitu kan. Terus saya dengar suara nih si Wahyu neriakin nama saya sama si almarhum kan. Terus saya susulin, Wahyu gitu kan. Habis itu si Wahyu nyusulin saya. Kok lama banget sih gitu kan. Gua sama si almarhum nyari kayu nih, tadi mencari di sana. Nah bagi tugas tuh, gua ke kiri dia ke kanan. Nah 10 menit janjian harus sudah sampai di situ gitu kan. Saya nunjuk tempat titik kumpul tadi di situ. Tapi kok 10 menit pas gua di situ dia nggak ada gitu kan. Dia nggak ada. Gua susulin ke sini. Tapi saya nemuin cuman kayu bakarnya aja gitu kan. Cuman kayunya aja. Terus si Wahyu bilang, "Lah orangnya kemana?" gitu kan. Nggak tahu, lagi mandi kali kan, saya gitu. Namanya orang anak muda kan ceplas-ceplos. Lagi mandi kali gitu kan. Terus si Wahyu bilang, "Yang bener aja loh, dia pemula loh gitu." Ya mau gimana lagi, soalnya ini nggak balik-balik. Kayaknya sih ya dia turun gitu kan. Dan dari pos 3 itu ada kayak air terjun mas. Air terjun, nah di situ di pinggir jurang. Itu ada air terjun. Nah saya kira tuh dia di situ gitu kan. Tapi saya tunggu nggak ada. Nah saya mau cari dia ke situ, terus si Wahyu nyusulin gitu kan. Itu air terjun itu saluran ke pos 2. Pertengahan pos 3 pos 2 itu. Kita ke kiri nih, itu air terjun. Nah kita kalau lurus itu jurang. Itu jurang. Nah habis itu kita udah mulai panik. Namanya dulu kan anak kecil belum punya identitas, cuman kartu pelajar ya mas ya. Itu dulu bapak Basecamp itu bawain HT gitu kan. Kalau ada apa-apa hubungin Basecamp gitu kan. Si Wahyu bawa HT tuh. Lu bawa HT nggak? Bawa di tenda gitu. Lah ngapain lah nggak lu bawa? Buat koordinasi Basecamp gitu. Ini udah darurat banget gitu kan. Nah habis itu ya udah kita balik aja ke tenda gitu kan. Balik tuh mas. Ada rombongan itu dari Jakarta Utara. Dia naik tuh. Dia bilang, "Ada apa mas kok panik gitu kan?" Nanya ke saya gitu. "Teman saya hilang mas gitu." "Di mana mas?" gitu kan. Kaget, terus semua kaget kan. "Di mana mas?" Di daerah sana mas, di bagian utara gitu kan. "Ayo mas, saya ikut cari" gitu kan. Saya ikut cari, terus diikut cari kan. Di situ di titik kumpul tuh yang saya iket itu. Nah kebetulan si yang rombongan itu pecinta alam mas, dari universitas ya, dari Jakarta Utara. Nah habis itu dibantu cari di sekitaran air terjun itu, terus dari titik kumpul, terus dari kayunya itu bantu cari kan. Niatnya tadi yang mau hubungin Basecamp kehambat kan karena ada bantuan. Sekitar mau maghrib sih mas, nggak ada hasil gitu kan. Habis itu yaudah gua koordinasi Basecamp aja, lu HT koordinasi Basecamp, gua turun gitu kan. Si Wahyu koordinasi sama Basecamp pakai HT, saya turun tuh. Sebelum saya turun koordinasi dulu. Nah koordinasi dulu udah selesai, saya baru turun di sekitaran pos 2 pertengahan pos 1 lah itu papasan sama ranger mas. "Posisi di mana mas kejadian?" gitu. "TKP-nya di mana?" "Pos 3 pak, di sana ada orang banyak gitu. Itu lokasinya. Nanti bapak tanya-tanya aja sama teman saya." Udah saya ceritain ke teman saya gitu kan. "Oh ya udah, masnya mau kemana?" "Saya mau ke Basecamp pak." "Oh ya udah lanjutkan." Dia ke atas, saya turun sampai Basecamp itu jam 9 atau jam 8 lah. Sampai Basecamp udah ada polisi mas. Karena si Wahyu udah koordinasi sama pihak Basecamp, udah ceritain semua kan. Nah terus ditanya intinya, itu tempat kejadiannya di mana, waktunya jam berapa, itu kok bisa mencar karena apa, lagi nyari apa gitu kan. Ya saya ceritain, ini lagi nyari kayu bakar pak, dan saya mencar di sini. Dia ke bagian kanan, saya ke kiri gitu, di bagian utara gitu kan. Habis itu polisinya nanya nih, "Ada keluarga nggak yang bisa dihubungin?" gitu kan. Namanya orang dulu itu HP-nya jadul kan ya mas. Nggak, apalagi anak kecil nggak punya pulsa gitu kan. "Ada pak nomornya, tapi saya nggak punya pulsa" gitu kan. "Udah pakai HP saya aja" itu pak polisinya kan. Nah habis itu saya takut nih, waduh nanti saya dimarahin nih sama orang tuanya, kan namanya anak satu-satunya ya mas ya. Anak satu-satunya hilang, apalagi kalau sampai nggak selamat kan otomatis saya takut nih di penjara ini itu kan, namanya anak kecil kan ya. Habis itu saya kasih nomor kakak saya aja nih gitu. "Ini pak, ini orang tuanya nih," saya bohongin kan. Si bapaknya
saya teleponin tapi kamu yang ngomong gitu. Wah kebetulan nih, ya udah Pak boleh gitu kan. Habis itu diangkat sama kakak saya, kebetulan kakak saya dulu di Sumatera, tugas di Sumatera. Nah saya telepon, Kak ini aku muncak gitu kan. Loh muncak kemana? Kok kamu gak izin? Kok kamu nekat gitu loh? Iya Kak, ini aku di Muria gitu kan. Sama siapa gitu? Sama almarhum sama si Wahyu. Bertiga aja gitu. Iya Kak. Loh kamu itu nekat atau gimana sih? Pokoknya berkata kasar kakak saya itu. Emang kenapa Kak? Kamu tahu nggak kamu itu naik di bulan apa gitu? Bulan Maret April gitu kan, pertengahan Maret ke April gitu kan. Iya kamu tahu bulan Jawanya nggak gitu? Enggak. Kamu itu naik di bulan Kabisat gitu kan. Di bulan Kabisat. Saya namanya anak kecil nggak tahu Kabisat itu apa, kayak gimana kan saya nggak tahu gitu kan. Kabisat itu apa Kak? Udah itu kendalanya apa gitu. Si almarhum hilang gitu kan. Loh kakak saya tambah emosi tuh, dari nggak izin terus naik di malam Kabisat. Kakak saya juga kan pendaki. Kakak saya marahnya di bulan Kabisat saya naik, apalagi saya anak kecil kan. Nah habis itu tambah lagi dia emosi, si almarhum hilang. Si almarhum itu udah dianggap kayak adik sendiri lah ya. Nah habis itu kakak saya bilang, kamu itu pokoknya goblok apa gimana, pokoknya kasar lah, kata-kata kasar lah itu, kasar semua. Habis itu ya maaf Kak, aku nggak tahu apa-apa itu KBZ apa-apa itu saya nggak tahu. Pokoknya intinya saya cuma mau liburan, kelulusan sekolah, saya cuma mau liburan itu. Kakak saya, dan terus orang tuanya udah tahu belum? Gitu. Belum Kak. Kamu berani bertemu orang tuanya? Kamu kalau berani berbuat, berani bertanggung jawab, kamu yang ngajak gitu kan. Iya Kak, saya minta maaf, tapi saya nggak berani gitu kan. Nggak berani ngomong sama orang tua, takutnya nanti saya yang disalahkan. Tapi kamu harus bertanggung jawab gitu. Ya saya minta tolong ke kakak lah buat omongin orang tuanya, apalagi kan kakak yang deket gitu kan. Terus ya udah, singkat cerita, kakak saya telepon sama orang tuanya. Pas mondok itu, kita kan di Jepara mondoknya Mas. Nah dia asli Sragen, tetangga itu teman kecil dari lahir juga seumuran sama saya, lahir itu main bareng. Nah kebetulan akrab, apalagi saya kan anak yatim piatu. Nah orang tuanya juga ngertiin saya, udah kenal sama kakak saya kan. Nah habis itu kakak saya koordinasi sama bapaknya di Jakarta. Bapaknya di Jakarta merantau kan. Habis itu bapaknya telepon saya pakai nomor saya. Nah, saya angkat. Ya halo, ini siapa gitu kan. Ini bapaknya almarhum gitu. Ya Pak, ada apa? Sekarang posisi kamu di mana gitu. Saya di base camp Pak. Base campnya di mana? Di Kudus, Natas Angin gitu kan. Habis itu ingat udah saya matiin, saya ceritain semua ke bapaknya, saya matiin. Nah saya stay di base camp Mas. Stay di base camp. Itu sampai jam 1. Jam 1 Ranger turun sama si Wahyu, sama rombongan itu juga gitu kan. Dibahas tuh. Ini kelanjutannya gimana nih? Nunggu orang tua kan. Nunggu orang tuanya datang. Nah besoknya itu jam 9 atau jam 10 bapaknya itu datang dari Jakarta langsung. Bawa tas gini, nggak pulang dulu, dia langsung ke base campnya. Marahin saya kan. Kamu kenapa ngajak anak saya naik gitu? Kamu tahu kan fisiknya itu nggak kuat. Dia itu juga nggak pernah naik gitu kan. Nah habis itu saya cuman bisa nangis di situ Mas. Di sisi lain terpukul, di sisi lain kena marah, namanya anak kecil ya. Nangis, terpukul lah ya. Habis itu jam 10 kan bapaknya itu datang. Nah di jam 1 jam 2 nya itu kakak saya datang. Oh ternyata dari kakak saya itu habis saya telepon dia OTW pulang. Nah dia OTW pulang, dia jemput ibunya almarhum. Dia datang sama ibunya almarhum. Nah habis itu kakak saya datang sama rombongan 8 orang. Itu pecinta alam kan kakak saya itu dulu. Situ kakak saya itu tanya tuh kejadiannya apa, kronologinya gimana gitu kan. Kronologinya gini Mas, ini saya ceritain gini-gini gitu kan, yang seperti yang saya ceritain di awal gitu kan. Habis itu ya udah kakak saya minta izin ke pihak base camp. Minta izin ke pihak base camp untuk ikut serta nyari. Nah habis itu kakak saya itu langsung naik tuh. Langsung naik, saya stay di base camp sampai malamnya. Itu Ranger sama kakak saya kan baru turun tuh. Kak gimana nih gitu. Ada kemajuan nggak gitu kan? Nggak ada gitu kan, nggak ada. Ya udah besok saya ikut ya Mas gitu. Ikut kan. Habis itu saya naik tuh kan. Naik. Nah, ya saya tunggu di pos 1 sama temennya kakak gitu. 4 orang. 5 orangnya itu naik. Kakak saya sama rombongannya. Nah, saya sama teman kakaknya 3 ini nungguin rombongan kakak yang mau nyusul nih. Setengah jam kemudian itu ada rombongan nyusul. Nah, ternyata temennya kakak gitu kan. Nah, habis itu kita nyusul tuh. Nyusul di pos 2. Nyunsurin air tuh kan. Karena itu kan ada salurannya air itu dari pos 3, air terjun kan. Air terjun salurin kan, karena takutnya kan dia hanyut atau gimana kan ya.
Saya bilangnya itu curiganya di air terjun, karena kan kalau buang air besar atau buang air kecil kan otomatis ke air gitu kan. Di situ ditelusuri, ada yang ke sana, ada yang ke arah air terjunnya gitu kan. Gak ada membuahkan hasil enggak. Habis itu cari di daerah situ nggak ada, turun lagi kan di base camp. Nah habis itu hari selanjutnya itu naik lagi, kita cari di sekitaran pos 3. Habis itu kan gak menjelang maghrib tuh kan, dari pencarian itu gak ketemu dari pos 2, dari batas vegetasi dari mau ke puncak kan gak ada hasil. Maghrib kita stay di pos 3, sholat kan, biar didoakan biar almarhum cepat ketemu juga kan, biar selamat, biar dia di hutan sana itu bisa bertahan hidup gitu kan. Ada yang sholat, ada yang ikut serta nyari kan. Habis itu kakak saya nyari, saya ceritain kan kalau saya nemuin kayu di situ kan. Di kiri itu kan air terjun. Nah kalau lurus itu kan jurang. Kakak saya yang lurus, yang ke jurangnya. Nah kakak saya nemuin tas carrier di situ. Nah nemuin tas, kakak saya segera nunjukin ke saya. Habis itu dia nyusulin saya. Nih kamu kenal tas ini nggak? Saya nemuin di sana gitu. Habis itu saya bilang, ini tasnya almarhum mas. Saya hafal soalnya ini tasnya ini nyewanya sama saya gitu kan. Habis itu kakak bilang, ini serius punya si almarhum gitu. Iya kak, saya berani mas, soalnya yang naik itu cuma sedikit. Ini juga tasnya juga saya hafal gitu kan. Habis itu kakak saya koordinasi sama pihak base camp kan. Aduh ranger naik kan. Habis itu ditelusuri di daerah jurang kan. Nah kakak saya itu punya feeling itu di jurang yang kedua itu, yang agak turun kan ada jurang lagi bang. Kakak saya itu feelingnya di situ gitu. Kalau nggak salah pasti di situ gitu kan. Habis itu mau telusurin ke sana, tapi dipegang sama pihak ranger. Gak usah bang, itu banyak binatang buas gitu. Jangan ke sana, itu ibaratnya hutan larangan lah gitu. Kita nggak ada buahkan hasil juga. Ya udah turun lagi. Membahas tuh sebelum penutupan juga dibahas gimana nih besok udah terakhir nih, sama kakak kan. Besok udah terakhir gitu. Yaudah besok telusuri yang jurang kedua gitu kan. Naik lagi sama mas, dari pihak ranger melarang kita menelusuri jurang itu. Sedangkan saya juga gak ke kakak itu percaya, soalnya feeling kakak itu selalu benar. Entah itu mimpinya juga sebuah petunjuk gitu kan. Saya percaya sama kakak saya. Jadi saya maksa tuh, itu biarin pak, soalnya saya bohong tuh kan. Soalnya saya pernah dibilangin sama teman saya, soalnya dia mau ke situ gitu kan. Pokoknya mau ke situ gitu, karena pemandangannya juga bagus masih dari situ, karena udah nggak ada pepohonan, vegetasi udah nggak ada di jurang itu kan. Di situ kakak saya itu tetap dilarang itu jurangnya nggak tinggi sih mas, cuman agak gini, bawahnya itu pohon-pohon tapi udah kelihatan awan-awan gitu kan. Habis itu udah dipenggak, udahlah gak ada buahkan hasil juga. Turun udah 1 minggu kan mas, masa pencarian kan tutup. Itu kan tergantung orang tua mau dilanjutin atau enggak kan. Itu saya pulang nemuin orang tuanya. Di situ orang tuanya bilang, ada membuahkan hasil enggak gitu kan. Terus saya cuma nangis mas, saya jujur aja, iya bu ada kemajuan. Apa orangnya ketemu enggak, ini kan, nyawanya selamat enggak, dia di posisi di mana, ayo anterin saya ke sana gitu kan. Habis itu saya bilang, saya cuma nemuin tasnya bu. Kalau tasnya nggak usah kamu kabarin ke saya butuh anak saya, bukan tasnya. Tas bisa dibeli gitu kan. Terus saya di situ ya dimarahin sama bapaknya juga, nangis. Nah tanpa sepengetahuan saya itu kakak saya ini kan masih stay di base camp. Beliau itu rencana mau ngelanjutin pencarian lagi, mau meminta izin sama pihak Basarnas kan. Nah di situ kakak saya itu rencananya besok paginya itu dia mau lanjut cari gitu kan, tapi tanpa sepengetahuan saya gitu kan. Nah ini cerita titipan dari kakak saya nih ya, karena beliau nggak bisa hadir karena punya anak juga kan. Itu ini kakak saya yang ngerencanain nih sama teman-teman ceritanya. Ini gue belum puas nih, soalnya feeling gue kuat banget tuh di jurang itu gitu kan. Nah sedangkan teman-temannya itu udah paham sama pikiran kakak gitu kan. Ya udah kita minta izin aja gitu, kita lanjutin cari. Terus kakak saya bilang, gimana mau nyari, soalnya dari pihak keluarga pun tanpa menyuruh pihak base camp juga gitu kan. Karena pihak base camp keluarga itu nggak menemui pihak base camp, nggak menemui Mas Bayu Mas Raden buat lanjutin pencarian gitu kan. Nah habis itu gimana ini gitu kan. Terus kakak saya ini kan nemuin orang tua,
Habis itu minta izin tuh sama orang tua buat lanjut nyari. Nah, habis itu dari pihak keluarga pun bilang kalau emang nggak ketemu ya udah saya ikhlas gitu. Mungkin ini udah takdir. Tapi kalau emang kalian mau maksa nyari ya saya minta tolong bawa anak saya pulang gitu kan. Habis itu kakak saya udah dapat izin dari orang tua kan. Nah, habis itu dia langsung koordinasi base camp. Terus habis itu minta izin ke Basarnas. Nah habis itu dikasih waktu tuh selama pencarian 3 hari. Kalau misalnya nggak ada hasil ya udah kita berhenti gitu. Kita nyerah gitu aja. Ya udah tuh 1 harinya tuh dimanfaatin banget waktu kita gitu, harusnya manfaatin banget, harus ketemu nih gitu semaksimal mungkin gitu kan. Habis itu kakak saya bagi tugas tuh. Itu kan jumlah orangnya kan dari 8 orang ditambah itu kan jadi 14 orang. 4 orang itu stay di pos 1, pencarian di pos 1 karena kan kecil mas ke pos 1. Nah yang 5 orang pos 2, 5 orang di pos 3 gitu kan. Nah pos 3 itu nanti kita berpencar, yang 3 orang di pos 3, yang 2 orang kita naik gitu kan. Nah kakak saya yang kebagian yang pos 3 gitu kan. Pos 3 karena kakak punya feeling di jurang itu gitu. Setelah pencarian di hari pertama tuh nyari tuh ke atas, tapi hujan mas, nah diriin tenda kan, diri tenda di pos 2. Habis itu sorenya gak reda-reda mas, gak reda-reda. Kakak saya juga bisa ngelihat hal begituan. Nah banyak gangguan juga. Habis itu ini gimana nih, kehambat hujan nih, ini nggak mungkin kita ngelanjutin perjalanan kita gitu kan. Habis itu kakak bilang ya udah kita istirahat aja dulu di sini, masih ada 2 hari kok gitu. Soalnya feeling saya kuat di jurang itu gitu. Udah tuh istirahat. Mereka juga bawa tenda, tapi kan tendanya terbatas, ada yang jaga di luar, ada yang tidur gitu kan. Kakak saya yang tidur tuh, itu kakak saya tidur di jam 9. Nah dia jaga nanti jam 1 jam 2 buat jaga tenda kan. Dia tidur. Nah ini uniknya ini mas, serunya ini, kakak saya tahu diimpeni nggak mas? Impeni. Nah kakak saya diimpeni sama almarhum, dikasih petunjuk. Di situ kakak saya ketemu di posisi di kayu itu berhadapan mas. Tapi kakak saya jelasin kalau mukanya si almarhum itu hancur bekas cakaran. Habis itu si almarhum nggak bilang ataupun nggak ngomong, cuman nunjukin ke arah sana. Nah otomatis kakak saya di mimpi ya, kakak saya ke arah sana kan, di arah yang ditunjukin ke jurang itu mas. Nah di bawah situ, yang di atas jurang, terus itu kan bawah. Nah ke sana lagi kan ada jurang. Nah si almarhum di bawah, lihat ke atas, terus lihat ke sana, jurang itu gitu kan, jurang itu. Nah kakak saya langsung bangun tuh, prepare ke pos 3 gitu kan. Pos 3 dapat petunjuk nih gitu kan, langsung naik tuh mas, naik pos 3, posisi jam 1 mas, jam 1 malam, nyari telusurin, habis hujan kan, licin kan, kita yakin tuh mau ke situ gitu. Nggak bahaya tuh, ini licin loh gitu. Ya udah kita hambat dulu biar agak keringan dikit gitu kan sepatu kita gitu kan. Udah agak keringan, kita lanjutin tuh bagian atas, telusuri bagian atas. Nah jam 7 pagi masih nyari mas, jam 7 pagi dia lanjut. Udah kita turun dari jurang yang pencarian, turun. Nah ke sana kan ada jurang lagi tuh yang saya maksud itu, dia nyari di sekitar situ. Nah kakak saya kan itu kan gimana ya, itu banyak pasir kerikil gitu kan mas, otomatis kan licin. Nah kakak saya bawa kayak tali gitu loh, diikat pohon tali, terus dia turun sekitar jarak berapa meter kan, dia nemuin baju mas, itu nggak diapa-apain, di foto. Dia turun lagi, itu dikasih petanda mas, kayak rapiah diikat, nggak diikat, cuman kayak dikotakin gitu kan, kayak pembatas polisi gitu kan, kotakin. Dia lanjut turun, cari lagi, turun, ada jaket mas, bawahnya dikit sepatu. Nah di sepatu itu ada handphone sama kamera zaman dulu tuh. Nah di situ kakak saya sama dilingkarin gitu, dapat petunjuk nih gitu. Kakak saya naik HT kan, Pak saya dapat petunjuk nih gitu, ini posisi di jurang yang saya maksud itu kan, yang bapak larang itu. Langsung ranger pada naik kan, terus mengamankan bukti-bukti itu kan, ngamanin, terus dicari di sekitar situ. Terus sekitar pencarian itu udah 2 hari, ditambahkan kakak saya kan udah masuk 2 hari kan, tinggal 1 hari. Nah tambah 2 hari kan, 2 hari gak ada penghasilan juga, cuman dapat baju, jaket, sepatu sama handphone sama kamera kan.
Nah di situ tetapi dari pihak polisi itu menemukan beberapa dokumentasi yang sempat almarhum foto. Itu berupa foto kita bertiga yang di base camp, terus foto dia yang waktu wudhu, foto dia waktu simaksi, terus foto dia waktu sebelum hilang mungkin ya. Itu dia moto kayak pemandangan mas, pemandangan, terus dia itu moto kayak gimana sih kakinya gitu di foto gitu kan. Nah di situ dia lagi duduk ya di jurang itu, duduk gini di foto cepet gitu. Nah habis itu kan udah temuin tuh barang bukti, udah koordinasi sama pihak keluarga kalau bahwa nemuin ini, dan masa pencarian pun udah ditutup. Nah habis itu dari pihak keluarga udah mengikhlaskan juga. Nah di situ saya juga terpukul banget tuh. Nah ternyata kemungkinan ya itu dibawa ke alam lain mas, kemungkinan itu ke alam lain. Cuman dari Wahyu itu gara-garanya itu dia sempet jujur. Gue tanyain, lu ngapain ke sumur? Lu jujur, teman kita lo yang jadi sasaran gitu kan. Nah ternyata si Wahyu itu dendam mas sama ini, dendam karena kan sejak awal dia mau mantai tuh, tapi si almarhum kan pengen muncak, dia ngalah tuh, dia dendam, dia ke sumur keramat itu, dia naruh sasajen di situ mas, si Wahyu itu. Nah di situ saya marah tuh sama dia, lu tolong apa gimana sih, saya marahin kan, saya marahin, dia minta maaf, terus si keluarga juga marah-marah sama dia juga minta maaf. Ya namanya gimana, salah dia, sampai sekarang pun keluarga juga masih benci dia kan, namanya anak satu-satunya hilang gara-gara dia, cuma gara cekcok doang kan itu. Nah pokoknya intinya itu gara-gara si Wahyu nggak terima gitu aja. Mungkin itu cukup ceritanya. Oke. Nah berarti mas sampai detik ini emang nggak tahu keberadaan si almarhum itu. Nggak tahu. Juga sempat diberitakan di Fajar News juga. Oh sudah masuk berita ya, masuk di berita. Fajar News ya. Terus kemudian kan ternyata bulan Kabisat tuh mas ya. Iya bulan Kabisat. Setelah kejadian tersebut, Mas Andra sempat nyari tahu nggak bahwasannya Kabisat itu apa sih gitu? Iya nyari tahu. Kabisat. Apa yang Mas Andra tahu saat itu? Itu kayak bulan kayak gimana ya? Ya nggak beda jauh kayak bulan Suro. Nggak beda jauh dari bulan Suro. Bulan Keramat lah ya. Bulan Keramat. Iya ya? bulan Keramat. Nah berarti dugaan pertama itu saya sih ngira tadi kirain saya almarhum itu hilang karena proses nyari kayu itu. Iya. Pertamanya tadi itu ya. Terus entah itu keprosok atau masuk jurang dan sebagainya gitu kan. Ternyata kayak ada dendam tersendiri dari Wahyu. Dari Wahyu yang tadi karena ada cekcok menghabiskan masa liburan. Iya. Ada yang masuk ke pantai, ada yang masuk ke gunung. Iya. Nah berarti dia kayak dijorokin ke jurang, kayak didorong atau gimana? Enggak mas, posisi Wahyu kan didirin tenda. Nah dia itu di sumur itu kan saya udah ceritain ritual lah kayaknya. Karena saya kan tidur, dia belum balik, saya tidur. Iya. Aku baru keinget yang di sumur itu ya. Iya di sumur keramat itu di belakang toilet. Iya. Sekarang ada sumurnya. Oh masih ada? Masih ada. Apa yang Mas Andra tahu tentang sumur itu? Itu cerita dari bapak-bapak sekitar situ kan. Itu ceritanya itu sumur keramat dibangun sejak itu peperangan Majapahit lah, leluhur saya Majapahit sama Singosari sebelum di Lawu. Nah situ didiriin. Berarti gitu. Dia dalam ritual tersebut kayak ada minta sesuatu untuk bikin celaka si almarhum gitu ya? Iya. Dia ternyata memberikan sesajen gitu. Tapi entah itu dalam proses nyatanya ini, entah itu almarhum keprosok kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya nggak tahu, saya kira juga gitu. Keprosok soalnya kan tadi ada tanda-tanda ditemukan ransel dulu gitu kan, terus baju jaket. HP, jaket kamera gitu kan, nggak ada sedikit tanda-tanda pun bahwasanya dia hidup gitu saat proses pencarian. Tanda-tanda hidup sih kita sempet ya itu baju, otomatis kalau baju kalau sobek kan, kalau keprosok kan sobek tuh, tapi kita temuinnya itu utuh kayak habis copotan. Bukan kayak kerobek-kerobek atau mungkin kena sobek ranting-ranting gitu ya. Kalau kena ranting kan otomatis kan ada robekan. Iya emang ada. Dikit gitu ya. Kalau copot kan otomatis kan kebelah kan. Kalau emang copot jatuh gitu kan. Tapi itu enggak. Itu kayak dicopot. Karena masih robek dicopot. Masih robekan. Iya, kalau di logika kalau jatuh kan kaos masih nempel kan, Mas. Oke, nah berarti setelah hilangnya almarhum sempat kan pasti ya, bukan pasti aja, tapi ini negara Indonesia biasanya kan minta nerawang tuh. Itu enggak Mas, tapi banyak paranormal di situ. Salah satunya kata paranormal ini apa Mas? Dibawa ke alam gaib. Ada juga yang masih hidup. Raga dan sukmanya maksudnya dibawa benar-benar ke alam gaib. Dia masih hidup.
tetapi dia di alam lain. Dia Ya, nggak bisa akan kembali soalnya udah ditandain. Ada teman kamu yang nggak suka gitu kan. Nggak suka. Nah dari situ saya tanya ke Wahyu, lu ke sumur keramat ngapain gitu kan? Berarti saat ini pihak orang tua nuntut Mas Sandra nggak atau Mas Wahyu? Kalau awalnya nuntut saya, karena saya yang ngajak. Iya. Tapi setelah beliau tahu dari pengakuan Wahyu, dia nuntut Wahyu. Sampai sekarang pun benci. Oh, oke iya karena anak satu-satunya ya. Iya, anak Terus satu-satunya. maksudnya bukan meninggal tapi benar-benar nggak ada gitu, Nggak hilang ada, gitu iya, kan. nggak Kecuali ada. kalau Kalau dimakan binatang buas, otomatis tulang atau apa kan iya, masih ada, gitu. Iya, kan? Misalkan meninggal karena mohon maaf ya kayak karena penyakit ya. Iya. Ya udah mungkin takdir. Tapi ini benar-benar hilang gitu Hilang, sama jejak nggak kan. ada ya. Rasa orang tua pasti wah itu nggak bisa dilupakan Iya. gitu kan. Oke Mas, setelah kejadian tersebut Mas Sandra sempat Gunung Muria lagi nggak? Atau mungkin Nggak. mengenang? Iya, pernah sih. Itu karena layat itu. Layat. Iya, itu Idul Fitri. Selang berapa bulan setelah kejadian itu? Wah, udah lama Mas. Itu dari 2016. Saya 2018. 2 tahun ke situ. Iya, itu posnya udah ganti. Posnya sampai 6 sekarang. Oh, Dulu kan 3. Oke, setelah di 2018 ke situ lagi, apa perasaan Mas Sandra? Kayak Sedih sih. flashback ke belakang atau gimana? Sedih, keinget, sedih juga. Saya berjanji nih. Berjanji dalam arti dia kan punya cita-cita ingin mendaki gunung semua di Jawa gitu kan. Gua wakilin permintaan lu, gua wakilin gitu kan. Gua lanjutin tujuan lu gitu. Kayak gitu kan. Oh, kayak gitu. Iya. Oke, berarti setelah 2018 udah nggak ke Gunung Muria lagi. Udah nggak ke Gunung Muria lagi, tapi alhamdulillah di Jawa Tengah udah semua nazarnya sudah saya. Tapi kontak-kontakan nama masih Wahyu terakhir kapan? Semalam sih. Semalam. Berarti Wahyu itu masih ada gitu? Masih ada. Dia perantau di Padang. Oh, oke. Nah, oke Mas, mungkin Mas Sandra punya pesan gini Mas untuk teman-teman semua supaya lebih hati-hati lagi dalam mendaki gunung gitu Mas. Ya ada sih yang mungkin ya kalau emang kita keinginan ke gunung, nah lebih baik itu kita lebih berhati-hati lah, jangan nekat. Nah, kalau ada orang yang handle ya turutin aja gitu kan. Nah, terus yang paling penting lagi kalau semisal kita cekcok nih, bukan masalah ke pantai sama ke gunung tuh. Nah, cekcok lebih baik dibicarakan baik-baik, jangan sampai kayak gini gitu kan, karena membahayakan nyawa orang lain. Nah, kemungkinan kan si Wahyu mikirnya mungkin bisa ditemuin gitu kan, karena cuman dicelakain aja, tapi sisi lain dia hilang gitu. Lebih berarti kerja sama tim bener-bener kalau naik gunung tuh temen yang bener mentingin tim lah ya. Iya gitu. Mentingin Support sistemnya kan harus bagus kalau naik gunung. Kalau salah satu kita sakit ya udah turun semua. Iya bener-bener jangan sampai ego ya bermain ego gitu kan dan sebagainya. Oke Mas Sandra karena keterbatasan waktu nih gitu kan, karena Mas Sandra juga nguber untuk bis pulang lagi gitu kan, sebenarnya kita pengen ngobrol banyak gitu kan, tapi ya nanti insya Allah kita akan bertemu lagi lah, jumpa lagi di lain kesempatan gitu. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Sandra bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki Gunung Muria ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Sandra, terima kasih dan hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi. Cerita saya banyak sih Mas aslinya. Oke. Bagus.